Oke, Akmal baru masuk ya Mal. Lagi pretest Mal. Dicek chatnya ya Mal. Dicek chatnya. Itu linknya, kodenya 402580. Masuk ya Mal. Ayo Akmal masuk. Di situ cek chatnya. Siap, 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 siap.
Nah, teman-teman ya, jadi di sini gue mau ngasih tahu ke kalian sebuah game online. Ray. Hah? Apa? Nonton apaan? Oh, kedengeran? Dengeran. Game online. Astagfirullahaladzim, maaf. Kenapa saya nggak dengar lagi? Aduh. Enggak, Kang, itu ke Asia katanya bosan. Itu mengalihkan kesalahan. Oke. Udah semua ya. Tinggal satu orang lagi. Udah selesai. Paru udah selesai. Berarti semuanya sudah. Oke. Rata nih. Kok nggak all done sih? Paru Rozi, Argen, Asfira, Akmal.
Kalian IPS berapa sih? IPS 1 kan? S1. Oh, IPS 1 tapi namanya nama IPA 4. Ya udah deh, nggak usah diedit deh. Oke. Nomor 4 gak ada yang bener ya. Nomor 4 salah semua. Terjebak, Kak. Terjebak apa emang nggak tahu, Re? Tadi tuh sempat mikir itu, soalnya kan itu ada garis bagi, cuman ragu. Oke, nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Satu. Salah. Nomor 1 apa jawabannya? Ayo. Yuk, fokus. Coba-coba. Lebih besar dari Ki. Saya belum nge-share ya? Astaga. Belum, Pak. Kenapa nggak bilang sih? Kalian tuh ya, astagfirullahaladzim. Share apa, Kak? Oh, screen. Share screen, bilang atuh. Nah, ada ya. Saya bilang ini kok kalian tenang-tenang aja. Ternyata saya yang nggak nge-share. Oke, Matdas, idola. Yang nomor 1 jawabannya apa? P lebih besar dari Ki. Pel besar dari K. Beda sama yang kemarin ya. Kalau ini Hanya lebih sama dengan, Kak. kalau ini lebih gampang. Ya enggak? Kalau ini lebih gampang. Karena situ ada kalimat A dan B-nya Positif. positif. Kalau A sama B-nya positif, ya udah. Berarti ini standar. Ini lebih simpel dari yang kemarin ya enggak? Kalau kemarin itu kalian jawab udah benar, cuma nggak teliti di negatifnya ya enggak? Nah, karena di sini katanya positif, jadi enak. 3/A berada di sebelah kiri B/4. Artinya 3/A kurang dari B/4. Kita kali silang. Kalau kali silang jadi berapa? 12 kurang dari AB. 12 kurang dari AB. 12 kurang dari AB. Atau Berarti AB 11, Kak. lebih dari 12. Dibalikin. Kalau pusing kita balik aja. Emang Nah, bener, nah tuh fokus. AB itu apa? AB itu P. Ya enggak? P lebih dari 12. P lebih dari 12 itu berapa? 13, 14, 15, dan seterusnya gitu ya. Nah, Q-nya berapa? Q-nya 11. Kalau kita cek satu-satu, 13 sama 11, 14 sama 11, 15 sama 11. Nah, kalau kita cek itu artinya P lebih dari Q. P lebih dari Q itu jawabannya apa sih? A ya? A ya? A. Sip. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, skip, lewat. Mantap, Lanjut. mantap, Kak. Nomor 2, pertidaksamaan. Apa-apaan nih, ya nggak? Bab pertidaksamaan kemarin kan sama saya, tapi nggak ada yang kayak gini. Ya nggak? Semuanya Aman-aman. gambar, ya nggak? Kok sekarang nggak ada gambar pertidaksamaannya? Yang ini ada yang bener nggak? Coba saya cek. Aman. Aman, Kak. Bisa? Bisa. Alhamdulillah, Kak. Wow, Tapi nggak tahu bener, nggak tahu wow. nggak sih caranya. Wow, seriusan bisa. Kalau bisa, udah sih kita skip sih. Udah alhamdulillah. Lanjut nomor 3. Jangan dulu, Kak, bisa salah cara. Belum, Kak, belum. Belum. Nah, sebenarnya ada cara-cara orang pinter ya. Kayaknya ini pertemuan yang kedua ya. Saya Matda sama IP1. Sebelumnya sama IPA 4. Juga ada beberapa yang bisa. IP1 juga kelihatannya emang ada beberapa yang bisa. It's okay ya. Saya nggak pakai cara itu. Saya pakai cara lain kalau pertidaksamaan. Terus siapa tuh? Yupi, di mute dulu nggak apa-apa. Yupi, di mute Iya, dulu. Kak. Di mute dulu Oh nggak iya, apa-apa. Oh iya, siap, Kak. Nah, gini. Kan ini himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Mutlak X ditambah X kurang lebih sama dengan 2. Ini susah nih, ya nggak? Soalnya ada mutlaknya. Mutlak X ditambah X kurang lebih sama dengan 2. Nah, ini bakal kebagi 2. Mutlak X, kalau X-nya lebih dari 0 gimana? Ada sama dengan. Kalau X kurang dari 0 gimana? Kayak gitu tuh, cara analisisnya. Jadi ada 2. Panjang banget caranya, males. Nah, karena males, jadi nggak pakai cara ini. Terus pakai cara apa? Pertidaksamaan sama. Eliminasi pilihan juga. Kayak gitu. Kalau saya sih lebih nyaman pertidaksamaan itu eliminasi pilihan. Nah, gimana caranya? Oke, kita simak. Oke, sebenarnya kenapa sih saya masukin soal kayak gini?
Nah, sebenarnya soal kayak gini tuh ada di tahun 2014 sampai 2019. 18 soal kayak gini tuh. Cuma ini tuh lebih sederhana. Kalau 2014 sampai 2018 itu lebih mengerikan. Lebih mengerikannya gimana? Misalnya kayak gini, ada 1 per mutlak X ditambah 1 dikurangi mutlak X min 1 per 2. Kurang dari sama dengan 3. Ah, ya nggak? Wow, apa ini? Udah lewat aja gitu ya. Ya gitu, tapi itu seriusan. Mending dilewat aja. Kalau kita nggak tahu cara cepatnya. Nah, cara cepatnya itu kayak gini. Nah, cara cepatnya itu kayak gini. Kalau kemarin kan uji titik dan eliminasi pilihan. Sebenarnya juga sama uji titik, tapi bukan titik namanya, uji nilai. Kita masukin nilai X-nya. Nah, tapi ada syaratnya di sini. Perhatikan nilai X-nya. Kita harus uji nilai X, kita uji X, tapi sebagian ada, sebagian enggak. Uji sebagian X, tapi di pilihan ini sebagian ada dan sebagian enggak. Maksudnya apa sih, Kang? Pusing. Oke, contoh kalau X sama dengan 0. Kita cek di A, ada nggak X sama dengan 0? Di A. Ada. Di B? Ada. Ada. Kan kurang dari 1 ya? Ada. Di C? Ada. Di D? Ada. Di E? Tidak Enggak. ada. Ada. Kan ada ada. sama dengan ya. Ada semua kan? Nah, kalau ada semua berarti ini nggak boleh. Kalau enggak ada semua juga enggak boleh. Jadi harus sebagian ada, sebagian enggak. So, kira-kira berapa yang sebagian ada, sebagian enggak ada? 1. Oke. Boleh enggak 1? Coba. Di A ada enggak 1? Ada. Ada. Di B? Ada. Ada. Di C? Ada. Ada. Di D? Nggak ada. Enggak ada. Di E? Enggak Ada. Ada. Nah, berarti boleh ya. Soalnya sebagian ada, sebagian enggak ada ya. Walaupun yang enggak ada cuma 1 ya. Walaupun yang ada cuma 1. Tapi enggak masalah. Kita cobain. X sama dengan 1. Masukin ke sini. Kalau X sama dengan 1, berarti ini jadinya mutlak 1 ditambah 1 kurang dari sama dengan 2. Jadi berapa? 2 kurang dari sama dengan 2. Betul apa salah? Benar. Betul. Kan kita eliminasi pilihan. Berarti yang salah yang mana? Yang B. Yang D gitu ya, soalnya dia nggak punya 1. Yang lain kan punya 1, berarti semuanya betul. Kayak gitu. Ngerti ya? Iya. Nah, ini kita masih latihan. Ingat, ini masih latihan jadi lama. Nah, kira-kira habis 1 mau berapa lagi? 2. Mau berapa Min lagi? 1. Min 1. Oke, boleh min 1 ya. Coba di A ada nggak min 1? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya ini di antara 0 sampai 1 kan. Berarti A Iya. nggak ada min 1. Di B ada nggak min 1? Ada. Ada. Oke, boleh. Kita nggak usah ngecek si A sama D. Soalnya A sama B aja udah jelas gitu. Yang 1 ada, yang 1 nggak ada. Ya udah, langsung aja cobain. Kalau X-nya sama dengan min 1. Ini jadi berapa nih? Mutlak min 1 ditambah min 1 kurang dari sama dengan 2. Mutlak min 1? 1. 1 dikurangi 1. 0 kurang dari sama dengan 2. Betul apa salah? Betul. Betul. Yang ada min 1-nya betul. Berarti A betul apa salah? Salah. Salah. Yang B betul ya. Yang C betul nggak? Betul. Betul. Yang E? Salah. Salah. Gitu. Udah. Antara B sama C. Mau yang mana sekarang? Mau X sama dengan berapa? Kita tinggal lihat B sama C. Yang membedakan angka berapa B sama C? 2. 2 sama 1. Cuma 2 doang, ya nggak? Kalau 1 iya. B sama C ada dong dua-duanya gitu. Iya. Udah cuma 2 doang. Masukin 2. Berarti berapa nih? Mutlak 2 ditambah 2 kurang dari sama dengan 2. Jadi berapa nih? 4 kurang dari sama dengan 2. Betul apa salah? Salah. Yang ada 2-nya salah. Mana yang ada 2-nya? C. Salah. Udah jawabannya B. Kayak gitu. Selesai. Ada yang mau masuk simak UI nggak? Mau. Ada yang mau masuk coba. UI lewat simak nggak? Nah, kalau lewat simak. Yang nyobian.
itu pertidaksamannya udah nggak normal ya. Kadang 1/x-1 gitu ditambah x-1/1. Nah ini susah nih. Kalau kalian ngerjain saya yakin salah. Astagfirullah. Tapi beneran. Kalau kalian ngerjain itu pasti salah. Itu kalian tuh kan kalau ngerjain orang-orang normal gitu ya, ala-ala orang pintar, itu pasti ada dan itu pasti salah gitu. Nah, cara yang terbaik itu kayak gini. Cobain satu-satu. It's okay. Kalau ini sih nggak terlalu susah sih. Ini masih UTBK sih. Simak itu kadang ada akar, di dalamnya ada mutlak. Pokoknya keterlaluan lah gitu ya. Gak ada akhlak, Kak. Gak ada. ya gimana caranya? Ya kita masukin aja. Masukin X-0, X-1, X-1 kayak gitu. Insya Allah dapat. Kayak gitu. Tapi sih. Kang, saya nggak digini-gini, Kang. Iya nggak Tadi apa-apa. Karena ini tambah simple. Karena ini simple banget. Kalau simple banget. Mutlak kan, kalau mutlak ini apa pasti positif. Ya udah X Ya. tambah X, 2X, 2 dibagi 2, 1. Iya itu salah. Salah itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi bener, bener. Ya itu hoki. Tapi itu salah. Itu harusnya salah. Kak, kalau per-peran gitu sulit yang ngujinya. Kayak Enggak. 1/x-1 kalau 0 aja. Kalau 1 misalkan nanti jadi 0, 1/0 tahi enggak? 1/0 nggak bisa. Berarti Iya. kalau X sama dengan 1 salah. Cek yang ada satunya. Oh ini ada satunya salah. Ada satunya salah. Ada satunya salah, D. Gitu. Oh, Enak kan? iya. Iya, makanya. Kita tuh kayak simpel dan iya gitu. Insya Allah enak kok. Yang uji-uji kayak gitu tuh sebenarnya enak. Asal kita tuh harus kayak ngumpulin 50 soal, uji deh semuanya. Insya Allah enak. Kayak gitu sih. Nah, Kalau 0 dibagi bilangan lain itu sama tah hingga juga. 0 dibagi bilangan tuh 0. Tapi kalau ada suatu bilangan dibagi 0, itu tidak terdefinisi, bukan tahingga. Oh, Tidak beda, Kak. terdefinisi, beda. Tahingga itu kita ada di limit sama trigono. Kalau limit sama trigono, sesuatu per 0 itu tahingga. Karena limit sama trigono kan nggak normal. Normalnya itu tidak terdefinisi. Kayak gitu. Normalnya itu tidak terdefinisi. Kalian nggak percaya, kalian cek di kalkulator. Kalau ada 3/0 gitu ya, kalau misalnya kalian bingung ya, aduh bingung. Kalau bingung cek lagi di kalkulator. 3/0 itu berapa? Ntar ada yang jawabannya nan itu not number. Ada yang undefined kalau bahasa Inggris gitu. Ini tidak terdefinisi artinya. Kalau tahingga itu artinya apa? Infinity. Kalau tahingga bahasa Inggrisnya apa? Infinity. Infinite. Gitu. Nah, infinite itu artinya tahingga. Kalau 3/0 kalau kalian bahasa Inggris undefined. Kalau bahasa Indonesia ada yang kalimatnya tidak terdefinisi gitu ya. Terus tidak terdefinisi. Terus ada yang kalimatnya tidak dapat dibagi 0. Intinya gitu. Jadi kalau ada Kalkulus gak akan muncul di PK. kalkulus nggak akan ada muncul di apa? PK. Kuantitatif. Oh, kalkulus. Saya nggak ngerti tuh. Sebenarnya aljabar tuh kalkulus. Aljabar kayak Aljabar. 3 pensil ditambah 2 buku ini kalkulus. Kalkulus ini. Yang limit-limitan maksudnya, Kak? Iya, trigonometri. Oh, enggak. Limit itu matematika, bukan kuantitatif. Aman. Harusnya loh. Astagfirullah. Kalau keluar berarti LTMPT-nya gak ada akhlak, Kak. Sebenarnya saya pernah lihat itu limit. Ada limit A tambah B sama dengan 2. Terus ada limit A min B sama dengan 4. Berapa limit A-nya? Lah. Ini yang ditanya limit A-nya. Lah, ini ngapain? Limitnya hilangin aja. Ini jadinya A tambah B sama dengan 2, A min B sama dengan 4. Eliminasi dapat A-nya. Kayak gitu. Kadang ada yang kayak gitu loh. Jadi harus hati-hati juga. Jadi kayak limit di situ percuma. Jadi kalian nggak usah takut duluan gitu. Nggak usah takut duluan. Sip? Ngerti nggak? Ngerti ya? Kita terlalu banyak ngobrol di ini nih, yang nomor 2 nih. Lanjut nomor 3. Oke, ada satu kalimat. Ingat gak kemarin kalau ada kalimat panjang dan mempusingkan, kita apain? Jadiin gambar. Iya, jadiin model lah gitu ya. Gambarnya terserah kayak gimana. Nah, saya terserah kalian kayak gimana. Yang saya bayangin gini.
Jadi yang paling unggul di atas, yang nggak unggul di bawah. Contoh, prestasi belajar Ira lebih tinggi dari Dika. Oke, berarti ini ada Ira, berarti ini ada Dika. Kalau lebih unggul, berarti Ira di atas. Dan lebih rendah dari Tita. Ira lebih rendah dari Tita, berarti Tita di atas. Kayak gitu. Ya nggak? Iya, Kak. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, prestasi belajar Chania lebih rendah dari Ira. Oke, Chania lebih rendah dari Ira. Berarti kalau sini C, di sini I. Tapi lebih tinggi dari Dika. Berarti sini D. Kayak gitu. Berarti ini kalau digabungin C-nya di sini kan? Kalau digabungin seolah-olah C-nya di sini. Kayak gitu. Iya, Kak. Nah, prestasi belajar Dani lebih tinggi dari Dika. Ups, hati-hati. Ada Dani, ada Dika. Sama-sama D. Berarti kita ganti. Dari tadi apa nih? Dari tadi Dika ya. Berarti pakai K aja. Iya. Dika. Terus yang satunya apa? Dika juga. Dika. Oke, berarti Dani orang baru. Dani lebih tinggi dari Dika dan Chania. Ada Dani. Ada Dani. Itu lebih tinggi dari Dika dan Chania. Kayak gitu. Cuma nggak tahu kan urutannya gimana. Tapi kalau dilihat nih, udah menjawab belum? Sini ada Tita, sini ada Ira, ada Chania, ada Dika. Berarti Dani di mana, Dani? Di bawah Ira. Bisa di bawah Ira, bisa di sini, bisa Kita. paling tinggi. Iya nggak? Dani kan nggak jelas. Dan itu cuma dapatnya di atas Dika sama Chania. Tapi Dani ini nggak tahu kan? Dia di bawah Ira, di antara Tita sama Ira atau di atas. Itu nggak penting sih. Kan yang ditanya 3 orang terbesar. 3 orang berprestasi terbaik. Ya udah, berarti jawabannya ini. T, I, sama DN. Gitu. Jadi jawabannya yang A, TI sama DN. Dika enggak, Chania enggak, Chania enggak, Chania sama Dika enggak. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang A. Sip. Ada yang mau ditanyain enggak? Jadi 3 orang berprestasi terbaik itu bukan juara 1, juara 2, juara 3. Enggak. Kita nggak penting juara 1, 2, 3-nya. Yang pasti 3 orang ini, 3 orang berprestasi terbaik. Kayak gitu. Tidak sesuai urutannya. Kita nggak tahu urutannya kayak gini. Ada yang mau tanyain nggak? Enggak, Kak. Lanjut ya. Next. Nomor 4. Nomor 4 nggak ada yang benar. Wah, rame. Selalu ada aja ya. Nggak ada yang nggak benar. Kemarin tuh yang Manado Jakarta tuh. Kalau yang Manado Jakarta lucu sih. Rata-rata 2, 3, 4, 5 semua. Dan semuanya salah gitu ya. Wah, itu lucu banget tuh. Nah, sekarang kayak kelihatannya ini agak susah ya. Susah nggak sih, Rey? Dikira-kiramu kayaknya enggak, Kak. Beda. Nah, ini sih kelihatannya kalau menurut saya agak susah sih. Tapi nggak juga. Oke. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Sama kaki. Siku-sikunya ini sama kaki. Artinya sama kaki apa? Sudutnya sama, 2. AB sama 2 dengan sudut. AC. Sama kaki. Itu ya. Dan CD adalah garis bagi. Garis bagi. Nah, CD. garis bagi itu ngebuat sudut kebagi 2. Gitu. Kalau garis bagi itu sudut yang kebagi 2. Berarti garisnya nggak kebagi 2, sudutnya yang kebagi 2, tapi garisnya nggak kebagi 2. Nah, ada lagi kalau garisnya kebagi 2 itu namanya garis seberat. Garis seberat itu garis yang kebagi 2. Kalau garis bagi, sudut yang kebagi 2. Sudut bagi 2. Ini garis kebagi 2. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, lanjut. Berapakah panjang BD? Yang ditanya BD. Nah, dari kalimat ini, sebelum kita ke pernyataan 1 sama ke pernyataan 2. Oh, ini nggak ada angkanya ya. Tapi kalian tahu lah ya, kalau ini 1, kalau ini 2. Nah, sebelum ke pernyataan 1 dan pernyataan 2, dari kalimat ini, apalagi yang kita ketahui? AB sama C sama. Ada lagi nggak yang kita ketahui? Sama kaki. Kalau sama kaki, sudut di B sama sudut di C sama. Berapa sudut di B sama sudut di C? B 110. 45. 45. Iya nggak? Soalnya ini kan 90 ya.
Iya, Berarti Kak. ininya 45, 45 kayak gitu. Nah, ingat kalau di sudut C45 artinya sudut ini dapat. Satu titik ini nilainya 22,5. 5. Ini juga 22,5 kayak gitu. Dari situ ada lagi nggak? Udah ya. Udah cukup ya. Oke, sekarang kita next ke pernyataan pertama. Kalau AB-nya 9, BD-nya berapa sih? Kan gitu ya. Kalau ditanya tuh. Kalau AB-nya 9, BD-nya berapa sih? Kita butuh nilai, kita butuh angka nggak BD? Atau nggak usah? Butuh. Enggak, Oh, nggak enggak. usah. Yang penting bisa. Kayak gitu. Jadi kita ngerjainnya nggak mesti harus sampai angka. Kayak gitu. Nah, di sini ada A, B, C, D. Kayaknya kalau udah saya pernah kerjain tuh E-nya nggak bakal kebutuhin. Nggak dibutuhin. Nah, oke, AB-nya 9. Kalau AB-nya 9, AC dapat 9 juga dong. Iya nggak? Iya. 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 Nah, BC dapat nggak? Sama siku-siku sama kaki. Nggak. BC dapat nggak? BC bisa dicari nggak? Bisa dicari. Kak, bisa. Bisa. Tapi kita nggak butuh nilai ya. Intinya BC bisa. Kayak gitu kan? Iya nggak? Saya kayaknya koneksi saya putus-putus ya. Putus-putus nggak sih? Nggak, Kak, Enggak. kedengeran. Dengeran ya? Aduh. Oke. Nah, kan AB-nya 9, AC-nya 9, BC-nya berarti dapat. Nah, kita butuh BD. Nah, kira-kira kayak gimana ya biar dapat BD? Ada yang punya ide nggak? Kira-kira di apa Kayak nih biar aturan dapat segitiga bukan, Kak? aturan Kita- segitiga? Kayak gimana tuh? Yang gimana sih yang sisi miringnya itu sama dengan tapi sama kaki kata. Iya, nggak bisa ya. Pitagoras. Pakai apa? Kalau Kenapa? segitiganya bukan sama kaki bisa, Kak. Nggak boleh kan? Maksud Ray mau pakai perbandingan gitu ya? Iya, yang sisi miring sama dengan yang sisi miring itu Oh, lebih itu. misalnya ABCD gitu ya. Jadi AB dikali AB sama dengan CD gitu ya. Iya, Kayaknya nggak bisa deh. Ya nggak sih? Oh, nggak Bisa bisa. Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kalau kita mau cari DE juga kan BC ada, DE-nya nggak ada. DE-nya nggak ada. Kayaknya bisa deh perbandingan. DE bisa sih. Iya, cara nyari DE-nya gimana? Bisa sih, bisa itu. Ini kan siku-siku, bisa tuh, bisa. Ini kan siku-siku. Kalau ini siku-siku, sudut B berapa? 45. Artinya sudut ini juga 45. Berarti, tapi BC-nya nggak ada. BC-nya Iya. nggak ada, BD juga nggak Nggak ada. itunya. Nggak bisa berarti. Wah, seru nih nganalisis nih. Saya nggak kepikiran ke situ soalnya tadi. Di kelas sebelumnya saya nggak kepikiran ke situ. Kira-kira gimana nih? Ada yang punya ide lain nggak? Pakai sin, Kak. Pakai sin, pakai trigono. Oke, betul. Mantap. Saya juga pakai trigono sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat segitiga ADC, kan sudut C yang kecil ini, sudut C yang kepotong ini kita dapat ya. Ini Iya. tuh 22,5. Nah, AC-nya juga kita dapat 9. Iya. Nah, kita bisa nyari AD-nya. Iya nggak? Pakai tangan. Pakai tangan. Tangan 22,5 itu AD per AC. AD per AC. AC-nya berapa? AC-nya 9. 9. Jadi dapat deh AD-nya. AD-nya ntar 9 dikali tangan 22,5. Tapi Kak, berapa tangan 22,5? Gak tahu. Pokoknya kita dapat. Kan gitu ya. Kita nggak usah ngitung. AD-nya dapat. Nah, kalau AD-nya udah dapat, BD-nya bisa nggak? Bisa. Bisa. BD sama dengan BD sama dengan AB gitu ya. 9 dikurangi AD. Gitu. 9 dikurangi 9 dikali tangan 22,5. Udah selesai. Berarti nomor 1 bisa. Cuma analisisnya lumayan. Kayak gitu. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 kira-kira bisa nggak? BC. BC-nya 15. Oke, kita gambar lagi biar nggak terdistraksi. Aduh, jelek lagi. Ya udahlah ya. AB
C, D. Yang kita dapat ini 22,5, ini juga 22,5, BC-nya dapat 15. Dari BC ini apa yang kita dapat? Ayo analisis. Dari BC dapat. Dari BC apa lagi yang kita dapat? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Iya, Nggak. gelap. Ada. Sisi yang itunya bukan sih AB-nya. Enggak, bukan. Iya, AB sama AC kan sama. AB Tapi kan nggak sama tahu nilainya, Kak. dapat nilainya. Coba deh, misalnya AC itu X, AB itu X. Kalau ini segitiga Pitagoras, berarti rumusnya apa? X kuadrat ditambah X kuadrat, iya nggak? Sisi ini sama sisi ini gitu kan, sama dengan 15 kuadrat. Iya nggak? Iya, Kak. Nah, dapat deh. Jadi ini X kuadrat tambah X kuadrat tuh 2X kuadrat sama dengan 15 kuadrat tuh 225. Jadi X kuadratnya 225 per 2. Dapat DX-nya. X-nya itu akar 225 per 2. Berarti AC sama AB-nya dapat. Kalau AC sama AB-nya dapat gimana? Dapat gak AD-nya? Dapat. Caranya sama kayak yang pilihan pertama gitu ya. Pakai tangan pokoknya pasti dapat AD-nya. Ntar dapat juga BD-nya. Selesai. Jadi 2 juga dapat. Jadi jawabannya yang D. 1 saja dapat, 2 saja dapat. Bagaimana teman-teman? Luar biasa tidak? Luar biasa, Kak. Aku pikiran pakai tangan, Kak. Sebenarnya saya pakai cara itu biar kalian ngerti aja. Kalau kalian mau singkat nih, kalau misalnya saya ngerjain, itu lebih singkat lagi. Kayak AB dapat 9. Ini 25 derajat. Dapat satu sisi ini. Dapat AD. Checklist dapat. Berarti BD juga checklist. Kayak gitu. Nah, buat yang nomor 2, sebenarnya nggak usah X kuadrat. Kan kita dapat, sebenarnya nggak usah X kuadrat. Saya taruh sini deh. Kan kita dapat, ini kan 15 derajat. Ya nggak? Ini siku-siku. Ini 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Pakai tangan 45 aja. Pakai sin. Pakai sin. Sin 45, jadi ntar dapat sininya. Sin 45 kan sama miring ya. Ini kan 15. Gitu. Sin 45 sama dengan AD per 15. Ntar dapat AD-nya. AD dapat, kayak gitu sih. Baik sih caranya. Intinya pakai trigono sih sama Pitagoras. Luar biasa ya. Iya, Kak. Mantap. Mau nomor berapa? Mau nomor berapa? Saya nggak connect lagi. Lanjut nih, nomor 5. Kalau saya lihat nomor 5 juga sedikit yang benar. Iya, Kak. Yang benar itu ada Akmal, Argen, sama Aspira. Gimana ini? Ini sama kayak cara yang sebelumnya. Kalian ingat nggak? Saya pernah jelasin nggak sih? Kalau ada huruf, itu saya nggak suka, sehingga huruf kita ganti jadi Angka. angka. Nah, di sini X-nya ada aturan nggak? Enggak, di sini X-nya elemen real. Arti real itu bebas mau berapa aja. Berarti Nggak boleh sama dengan 1. positif, bisa 0, bisa negatif. Iya, tapi dia nggak boleh 1. Jadi kita bebas berapa aja, asalkan dia nggak boleh 1. Nah, kalau huruf sama angka, kita boleh bervariasi, boleh bebas. Kita cari yang salah. Ya udah, kita cobain aja dulu. Saya pengen cobain 0. Karena 0 nggak usah ngitung. Kalau X-nya 0, P-nya berapa jadi? Ini 0, 1. ini 0, 1 per ini min 1. 0, min 1. Berarti P-nya min 1. Nah, Q-nya berapa? Kalau 2. X-nya 0. X-nya 0. 1. 1. P min 1, Q-nya 1. Artinya apa hubungan P sama Q-nya? P lebih kecil. Kurang dari Q. Nah, tapi kita cobain lagi. Cobain. Misalnya X-nya mau berapa? Jadi 2. ketika dicobain, kalau P-nya kurang dari Q juga, berarti jawabannya yang A. Tapi kalau beda, misalnya sama dengan atau lebih dari, ya udah jawabannya langsung D kayak gitu. Mau berapa? P-nya 2.
Soalnya nggak boleh 1. Astagfirullahaladzim. Kapus semua dong. Sabar. Ya udahlah. P-nya -1, Q-nya 1. Jadi ini P kurang dari Q. Nah, X-nya 2. Boleh. 2 juga boleh. Tapi, nggak ada tapi sih. Saya pengen 1 juta, boleh nggak? Boleh, Kak. 1 Boleh. Kok gede amat? Ya nggak apa-apa. Berlebihan deh 1 juta. Tapi 1 juta itu jadi cerah gitu ya. Kalau 1 juta jadi cerah. 10 aja deh. 10 aja. Kenapa sih saya berani besar? Karena ada X pangkat 3. Kalau ada pangkat yang lebih dari 2, kita sekalian yang gede banget. Itu bakal kelihatan banget gitu. 10 deh yang agak gedean. Berarti ini jadi berapa nih? 3 dikali 10 pangkat 3. Jadi berapa? 3.000. 3.000 min Dikurangi 400 ditambah 1 per 10 kurang 1, 9. Gitu ya. Nah, Q-nya berapa Q-nya? 11. 12. Simple nggak Q-nya 11? Nah, kita lihat nih. 3.000 dikurangi 400. Banyak banget, Kak. 3.600. 3.600. Tambah 1. Udahlah, nggak penting lah. Ya nggak? Sombong bener. Dibagi 9. Ya udah, boleh 9 jadi 400. Nah, artinya apa nih hubungan P sama Q-nya? P-nya lebih dari Q. Oh, beda. Jawabannya yang D. Selesai. Kayak gitu. Kalau ada pangkat tinggi tuh langsung gede aja. Kadang saya pangkat 2 juga, saya langsung yang gede. Saya langsung 1 juta. 1 juta pangkat 3. 1 juta pangkat 3 berarti 1 juta. Oke, udah jelas ya. Jawabannya ini pasti P lebih dari Q. Jadi tanpa kita ngitung gitu ya. Tanpa kita ngitung, kalau X-nya 1 juta, ini udah jelas-jelas banget P lebih dari Q gitu. Tinggal analisis sedikit, kita tahu. Tapi ketika X-nya 0, tadi P-nya kurang dari Q. Dan itu udah jelas banget gitu. Oh gitu. Gitu cara yang mengujinya. Kalau mau ya kalian PX-nya minus 1 juta. Jadi ntar nanti yang 3X pangkat 3 ini minusnya gede banget. Banget. Terus ini juga tambah lagi minusnya gitu ya. Ya kenapa? Itu tadi aku yang P itu aku pakai cara yang apa sih itu yang dikeluarin gitu loh, Kak, yang faktorin. Bisa nggak difaktorin? Tapi aku lupa caranya kalau pangkat 3. Aku mau nanya Kakak gimana caranya. Iya, makanya langsung lewat. Bakal berantakan banget, kan? Bakal berantakan atau bakal panjang BGT itu. Panjangnya seperti 1 juta pangkat 3 itu. Lebay. Jadi kalau ada soal kayak gitu langsung aja masukin angka paling gede gitu, Kak. Betul. Saran saya kayak gitu. Kalau pangkat 2 sih nggak masalah. Kalau pangkat 2 nggak masalah. Kalau mau difaktor itu nggak apa-apa. Tapi kalau pangkat 3, saya aja otaknya udah sebenarnya bisa, tapi menolak mentok gitu. Ini kalau misalnya ada yang nanya nih, misalnya ada UTBK nanya, oh caranya dong dibaginya. Aduh, saya nggak bisa. Sebenarnya saya bisa, tapi sayanya aja nggak mau gitu. Aduh, saya nggak bisa. Terus jawabannya apa? Jawabannya D. Widih. Kan keren tuh. Kayak gitu. Kalau mau nggak apa-apa sih, tapi pakai Horner. Kalau nggak salah kalian tuh nggak diajarin Horner anak IPS. Itu cara cepatnya Horner. Horner itu cara cepatnya. Kayak gitu. Jadi nggak usah ya, nggak apa-apa ya. Iya, Kak. Aku juga soalnya lemah ngapalin rumus gitu, Kak. Gimana tuh? Kalau Horner nggak pakai rumus. Cuma ada konsepnya aja, ada konsep. Gak usah deh, udah skip. Kuantitatif kayak sedikit banget ya, rumusnya cuma konsep doang. Betul. Dan itu kalian percaya nggak? Kebanyakan dimasukin cara saya itu. Cara saya itu kebanyakan dimasukin. Semuanya dimasukin. Uji satu, Kak. Diuji satu-satu. Pertidaksamaan diuji satu-satu. Ini diuji satu-satu. Ya nggak? Kalau ini emang konsep ya. Ini juga digambar, ya nggak sih? Ini diuji satu-satu. Ini juga harusnya diuji satu-satu. Tapi karena udah jelas A sama B-nya positif, ya udah gitu ya. Seolah-olah pakai cara orang pinter gitu ya. Kenapa sih saya pakai kalimat cara orang pinter? Karena saya nggak pakai cara orang pinter gitu. Karena saya pakai cara saya gitu ya. Masukin aja udah A sama B-nya. Ini huruf. Gitu.
Kayak gitu sih kalau saya. Seperti itu. Apa lagi yang diuji satu-satu? Saya lupa ya. Kalau saya ingat tuh kebanyakan diuji satu-satu. Ya gitu. Cuma emang harus lebih kreatif aja karena saya malas. Saya kasih tahu lagi. Karena saya malas dan saya pengen jawab benar dan pengen cepet. Ideal banget ya kepengennya. Jadi kekreatifan yang muncul. X-nya boleh semuanya nih, tapi nggak boleh satu. Ya udah, masukin 0, masukin sejuta, masukin minus 1 juta, kayak gitu-gitu sih. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Kalau nggak ada, kita post test. Insya Allah post test lebih gampang kayak kemarin. Kenapa sih saya buat post test lebih gampang? Karena yang saya takutin tuh post test nggak dibahas. Jadi saya ambil 10, saya lihat yang susahnya, saya ambil ke pretest. Karena itu udah pasti dibahas. Kayak gitu. Jadi enjoy. Oke. Ya gitu. Soalnya kalau post test saya khawatirnya nggak kebahas. Jadi kayak kalau post test lebih susah dari pretest ya buat apa gitu ya. Pretest kalian 100, tapi post testnya kalian nggak bisa. Kayak gitu. Jadi emang harus dipilah-pilih nih yang buat batas ini. Agak menarik emang konsepnya. Kalau nggak ada yang mau tanyain, kita lanjut ke kuisis lagi. Kita post test. Nah, itu linknya. Silahkan cek di chat. Itu ada linknya. Kodenya itu 703996. Jangan lupa ya, hari ini setiap hari Senin, Rabu, sama Jumat, selang-seling gitu ya, itu ada sesi tambahan. Sesi tambahan itu buat kalian yang misalnya nanya out of the box tentang matematika, tentang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Terserah kalian kalau kalian pengen ngencengin. Oh, aku bisa bahasa Indonesia. Ada satu yang nggak bisa, aku mau tanya ke bahasa Indonesia. Itu boleh. Kalau kalian mau ke matematika boleh. Kalau kalian mau ke bahasa Indonesia. Tadi saya pertama apa sih? Ya pokoknya itulah gitu. Bebas. Kayak gitu. Oke, Kang. Oke, udah ada 6 orang. Ada 10 orang ya? Ada 10 orang ya? Oke. 7 orang, 3 orang lagi. Dua orang lagi. Dua orang lagi siapa tuh? Lila udah belum? Asfira ya? Oke, Akmal. Asfira udah. Yupi udah. Nurul Azizah udah. Faru Rozi, Abdul Khalid. Nurul Mei belum, Kak. Lagi di sekolah katanya. Oh gitu. Kita lanjut aja kalau gitu ya. Kita lanjut aja buat Nurul Melani. Ntar cek ininya, cek apa sih namanya? Cek chatnya aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai.
Gimana, Ray? Aman, Kak. Mantap. Yang lainnya santai aja ya. Masih lama kayaknya. Ray juga istirahat aja dulu, stretching atau apa. Istirahat Maaf Kak, yang Kenapa Yupi? aku ke input gak Kak nilainya? Soalnya di sini tunggu jawaban katanya. Tunggu Yupi. jawabannya. Udah aman. Udah. Yupi juga udah Oh iya, selesai. siap Kak. Ada Ray, Argen, Asvira, Yupi. Yang lainnya belum. Jadi santai aja, nggak usah cepet-cepetan. Masih pada lama kok. Kadang itu kalau saya bilang udah ngobrol kayak gini, udah ada yang selesai, terus saya ngomong, ya yang lainnya santai aja. Itu kadang nggak ngaruh ya. Tetap aja pengen cepet. Hah? Sabun.
Oke. Sisa Akmal satu soal lagi, ada yang mau tanyain nggak? Kita punya waktu 3 menit lagi. Mau nomor berapa yang dibahas? Kayaknya cuma keburu satu soal deh. Ada yang mau dibahas nggak? Yang pangkat, Kak. Nomor 1 berarti. Iya, Kak. Boleh. Pengen yang persamaan malah Kak. Yang misalkan XY. Oh itu. Oke, boleh kalau ada waktu. Insya Allah pangkat singkat. Oke, kelihatannya udah beres. Coba cek deh. Nggak tahu deh. Oke, udah beres ya. Alhamdulillah. Oh, nggak ke-share ya, nggak ke-share ya. Oke, ini ya. Agak pecah soalnya saya besarin. 3 pangkat N plus 1 dikurangi 3 pangkat N. Dibagi 3 pangkat N min 1 ditambah 3 pangkat N. Nah, kalau pangkat ada penjumlahan gini. Aduh. Nah, kalau pangkat ada penjumlahan gini itu artinya apa? Perkalian ya. Berarti itu jadinya 3 pangkat N dikali 3 pangkat 1. Kayak gitu kan? Kan kalau perkalian jadi jumlah. Dikurangi 3 pangkat N per 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 1 gitu ya. Ditambah 3 pangkat N. Nah, yang min 1 kita jadiin gini aja deh. 3 pangkat N dikali 3 min 3 pangkat N per ini jadi 3 pangkat N per 3 ditambah 3 pangkat N. Kayak gitu ya. Iya, Kak. Ini step-step nih ya. Agak lama. Nggak apa-apa. Nah, sini kan ada 3 pangkat N ini semuanya. Nah, kalau yang atas ini 3 pangkat N saya keluarin. Kayak gitu. 3 pangkat N. Berarti ini jadi berapa? Kalau 3 pangkat N difaktorin, berarti ini sisa? Sisa 3 dikurangi. Kalau 3 pangkat N saya tarik, berarti di sini sisa berapa? 1. 1 per, nah yang bawah juga. Berarti ini 3 pangkat N dikali. Ini sisa berapa? Sisa berapa? 1 per 3 ditambah 3 pangkat N dikeluarin sisa? 1. Ini boleh dicoret? Boleh. Kayak gitu udah. Jadi 3 kurang 1 berapa? 2. 2 per 1 per 3 tambah 1. Oke, saya yakin kalian bisa ya. Saya yakin kalian bisa. Nah, kalau saya kayak perperan, saya juga nggak suka perperan. Gimana? Ya udah, kali 3 per 3 aja. 2 kali 3, 6 per 1 per 3 dikali 3. 1 ditambah 1 dikali 3. 3. Berarti ini 6 per 4. Jadi jawabannya 3 per 2. Nah, kalau dirubah ke angka bisa nggak? Boleh. Permisalan. Boleh. Misalin 1. Iya, boleh. Kenapa saya malah nggak kepikiran angka ya? Cepet loh, Kak. Iya, cepet. Biasanya angka itu cepet. Makanya kayak Renaldi langsung mencoba ya. Angka semua. Jangan-jangan 100 tuh dari angka semua tuh. Saya nggak ngecek lagi. Jangan-jangan bisa semua. Oke, waktu udah habis ya. Sorry banget. Buat yang nantinya insya Allah dibahas deh. Nah, makasih banyak, saya Kak. nggak tahu. Oke, udah dulu ya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung, perkataan salah atau apa itu. Untuk mengakhiri, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya.